Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tiga yang membahas tentang review dan literatur mengenai analgesik yang beranggotakan saya sendiri Ansobirin sebagai moderator, kemudian Riri Zifan Mala sebagai pemateri, dan juga Yunis Naini sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, bisa di next. Pembahasan materi kali ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian dan klasifikasi, kemudian mekanisme kerja, nah kemudian mekanisme kerja obat analgesik, nah yang terakhir analgesik dari tanaman obat Indonesia. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama yaitu analgesik adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, obat ini biasa digunakan untuk meredakan sakit. Sadar atau tidak sadar, kita sendiri sering menggunakan analgesik ini. Bisa di next. Nah, untuk yang kedua yaitu analgesik narkotik, klasifikasi analgesik. Analgesik dibagi menjadi 2, yang pertama analgesik narkotik, dan yang kemudian analgesik non-narkotik. Nah, analgesik narkotik ini yaitu analgesik yang digunakan sebagai obat pereda nyeri dan bekerja pada saraf sentral. Nah, analgesik narkotik ini bisa membuat kecanduan dan biasanya digunakan kepada penyakit-penyakit yang berat seperti nyeri pada prafur dan kanker. Contohnya yaitu metadon, pentalin, dan kodeina. Analgesik narkotik ini bersifat seperti opium dan morfin. Nah, kemudian ada analgesik non-narkotik, yang merupakan obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja secara sentral. Nah, penggunaan analgesik non-narkotik ini mampu bekerja meringankan rasa sakit tanpa mengurangi sistem saraf dan tetap dalam kesadaran. Obat analgesik non-narkotik ini tidak mengakibatkan efek adisi bagi pengguna. Nah, obat analgesik ini dibagi beberapa kelompok yang biasa kita kenal atau kita umum, yaitu paracetamol, salisilat, kemudian asetol, salisilamida, dan benorilat. Kemudian ada NSAID, ibuprofen, dan lain-lain. Obat golongan analgesik ini yang non-narkotik tidak menimbulkan efek samping yang lebih jauh, tetapi jika dipakai untuk dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan gangguan terhadap hati. Bisa di next. Untuk analgesik narkotik tadi sudah dijelaskannya, bisa di next. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja analgesik. Nah, yang pertama itu ada analgesik narkotik. Nah, analgesik narkotik ini diketahui menstimulasi reseptor sistem penghambat nyeri atau endogen gitu. Nah, analgesik narkotik ini dapat menghilangkan nyeri dari derajat yang sedang sampai ke hebat atau berat. Nah, seperti karena infak jantung, operasi yang terpotong gitu, dan visceral, dan juga ada nyeri karena kanker. Nah, analgesik narkotik ini merupakan turunan opium yang berasal dari tumbuhan Papaver somniferum atau dari senyawa sintetik. Nah, analgesik ini juga digunakan untuk meredakan nyeri sedang sampai nyeri hebat dan nyeri yang bersumber dari organ visceral. Nah, zat ini juga mempunyai daya penghalau nyeri yang kuat dengan titik kerja yang terletak dalam sistem saraf sentral. Nah, mereka juga umumnya menurunkan kesadaran atau sifat
meredakan dan menidurkan. Nah, adapun juga menimbulkan perasaan nyaman atau euforia dan juga mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis atau ketagihan gitu ya. Nah, dengan gejala-gejala abstinensia bila pengobatan ini dihentikan. Nah, analgesik narkotik juga atau bisa disebut sebagai analgesik opioid. Nah, ini merupakan kelompok obat yang mempunyai sifat-sifat seperti opium atau morfin yang sudah tadi dijelaskan oleh saudara Asodirin. Nah, termasuk golongan obat ini juga yaitu obat yang berasal dari opium morfin, kemudian senyawa semi-sintetik morfin, terus semi-sintetik yang berefek seperti morfin. Nah, adapun mekanisme dari analgesik narkotik ini yaitu mekanisme aksi ini dari obat-obat golongan ini yaitu menghambat analit siklase dari neuron sehingga terjadi penghambatan sintesis CEMP atau cyclic adenosine monofosfat. Nah, selanjutnya ini juga menyebabkan perubahan keseimbangan antara neuron noradrenergic atau serotonin dan cholinergic. Nah, mekanisme ini belum sesungguhnya gitu, belum benar-benar jelas digunakan. Nah, selanjutnya yang kedua, mekanisme kerja analgesik ada analgesik non-kariotik. Nah, analgesik non-kariotik ini berasal dari golongan AINS atau anti-inflamasi non-steroid yang menghilangkan nyeri ringan sampai sedang. Nah, disebut AINS ini karena selain sebagai analgesik, sebagian anggotanya juga mempunyai efek antiinflamasi dan penurunan panas atau antipiretik. Dan secara kimiawi ini bukan steroid. Nah, oleh karena itu, AINS ini atau anti-inflamasi non-steroid ini sering disebut 3A. 3A itu analgetik, antipiretik, dan anti-inflamasi. Nah, analgetik non-kariotik ini menimbulkan efek dengan mempengaruhi proses biosintesis prostaglandin, yaitu dengan menghambat sistem siklo-oksigen yang menyebabkan asam arakidonat dan asam-asam C20 tak jenuh lain menjadi enderoperoksida siklin yang merupakan rajat dari prostaglandin. Nah, analgesik non-kariotik ini bersifat tidak adiktif dan kurang kuat dibandingkan dengan analgesik narkotik. Nah, obat-obat ini juga dinamakan analgetik perifer, tidak menurunkan kesadaran dan tidak mengakibatkan ketagihan secara kimiawi. Nah, obat-obatan ini juga digunakan untuk mengobati nyeri ringan sampai sedang dan dapat dibeli bebas selain oleh resep dokter. Nah, obat-obatan ini efektif untuk nyeri perifer pada sakit kepala, dysmenorrhea atau ketika kita nyeri menstruasi, kemudian nyeri pada inflamasi, nyeri otot, dan artritis ringan sampai sedang. Nah, kebanyakan dari analgetik ini menurunkan suhu tubuh yang tinggi sehingga memiliki efek antipiretik. Nah, beberapa analgetik ini seperti aspirin yang mempunyai efek anti-inflamasi dan juga efek antikoagulan. Nah, selanjutnya di sini juga ada mekanisme kerja analgesik. Nah, mekanisme kerja obat di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada tramadol. Nah, tramadol ini adalah satuan analgesik kerja sentral dengan mekanisme kerja didasarkan pada blokade penyerapan ulang serotonin. Nah, tramadol ini juga bekerja secara sinergis, yaitu agonis opioid yang lemah dan menghambat kembali neurotransmitter monoamin. Nah, pada sistem pernapasan, tramadol ini lebih kecil menyebabkan depresi pernapasan dibandingkan dengan opioid lain. Nah, onset tramadol 15-45 menit setelah pemberian oral, sedangkan setelah pemberian rute present onset ini 5-10 menit. Nah, kemudian di sini ada
ketorolak. Nah, ketorolak ini merupakan satuan analgetik non-kariotik. Obat ini juga merupakan OAINS yang menunjukkan aktivitas antipiretik yang lemah dan antiinflamasi. Nah, ketorolak ini menghambat biosintesis prostaglandin. Nah, kerjanya itu menghambat enzim siklooksigenase. Nah, ketorolak ini memberikan efek antiinflamasi dengan menghambat pelekatan granulosit pada pembuluh darah yang rusak, menstabilkan membran lisosom, dan menghambat migrasi leukosit di tempat peradangan. Nah, ketorolak ini telah digunakan untuk menghilangkan gejala nyeri pasca bedah ringan sampai sedang. Nah, termasuk yang berhubungan dengan operasi perut, ginekologi, mulut, optalmik, ortopedi, dan urologi. Nah, ketorolak ini tidak boleh digunakan untuk analgesia selama persalinan karena inhibitor sintesis prostaglandin ini dapat mempengaruhi kontraksi uretus dan siklus janin. Nah, selanjutnya ada asam mefenamat. Nah, asam mefenamat ini merupakan senyawa fenamat turunan enfelinan ranilat yang termasuk golongan fenamat. Nah, senyawa fenamat ini mempunyai sifat analgesik anti-inflamasi. Nah, pada analgesia, asam mefenamat ini merupakan satu-satunya fenamat yang menunjukkan kerja pusat dan perifer. Asam mefenamat ini rute oralnya itu diabsorpsi pertama kali dari lambung dan usus, selanjutnya akan melalui hati, diserap oleh darah, dan dibawa oleh darah sampai ke tempat kerjanya. Nah, selanjutnya ada paracetamol atau acetaminophen. Nah, paracetamol ini metabolitnya aktif phenacetin dan berperan menghasilkan efek analgesik. Nah, merupakan inhibitor COX-1 dan COX-2 di jaringan perifer dan tidak memiliki efek antiinflamasi. Nah, paracetamol juga diberikan secara oral dalam dosis yang besar bersifat toksik bagi hati dan ginjal. Nah, yang terakhir di sini ada kombinasi. Nah, kombinasi ini merupakan gabungan dua obat dengan khasiat yang sama dan digunakan secara bersamaan. Nah, proses kerjanya juga dapat berupa antagonis dan sinergis. Nah, antagonis ini terjadi karena obat pertama dikurangi atau ditiadakan sama sekali oleh obat kedua. Nah, sinergisme ini terjadi ketika kekuatan obat saling memperkuat. Sinergisme ada dua jenis, yaitu adisi dan sumasi. Nah, dari ini kekuatan obat saling memperkuat kombinasi kedua obat yang sama dengan jumlah masing-masing kekuatan obat tersebut. Dan potensial, yaitu kekuatan kombinasi kedua obat lebih besar daripada jumlah kedua obat tersebut. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya dikembalikan lagi ke moderator. Baik, ya, terima kasih kepada Tri. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analgesik dari tanaman obat Indonesia. Nah, tanaman obat Indonesia itu banyak memiliki jenis dan memiliki juga fungsi. Nah, dalam yang berhubungan dengan analgesik ini, yang pertama itu ada bandotan. Nah, tanaman ini tersebar luas di Indonesia. Daun dari tanaman bandotan ini dibuat ekstrak etanolnya yang memberikan hasil berupa penurunan rasa nyeri pada dosis 40 mg per kg/BB pada tikus. Selain itu, bandotan ini dapat digunakan sebagai antidiabetes, antisiolitik, antibakteri, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Yang kedua yaitu ada daun Afrika. Nah, daun Afrika ini merupakan tanaman yang dikenal di Sumatera sebagai daun insulin, karena tanaman ini juga dapat digunakan sebagai antidiabetes. Dalam uji formalin, ekstrak daun Afrika ini memberikan hasil yang sangat efektif sebagai analgesik. Kemudian selanjutnya yaitu ada daun kelor. Nah,
di Indonesia sendiri, tanaman ini tersebar luas di berbagai daerah dan sering digunakan sebagai bahan masakan. Uji daya analgetik dari infusa daun kelor terhadap mencit memberikan respon penurunan nyeri dengan dosis terbaik pada dosis 400 mg per kg BB pada mencit. Kandungan kolkisin yang bersifat antiinflamasi dengan cara menghambat sintesis asam urat dan juga alkaloid morigin yang mampu digunakan sebagai anti nyeri. Selain itu, dari berbagai bagian tanamannya juga dapat digunakan sebagai anti diabetes, anti mikroba, anti kanker, dan juga antioksidan. Selanjutnya yang keempat itu adalah lavender. Tanaman ini memiliki aktivitas antiinflamasi. Selain itu, minyak lavender ini menunjukkan aktivitas antinosiseptif dengan uji formalin pada dosis 600 mg per kg BB tikus secara peroral. Efek analgesik minyak esensial lavender ini dibuktikan dengan terdapat aktivitas dari obat naloxone. Lavender juga dipercaya dapat digunakan sebagai antioksidan dan juga penurunan insomnia. Baik, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada lidah buaya. Lidah buaya ini sangat umum ya kita kenal, tersebar luas di Indonesia. Tanaman ini sering dijadikan sebagai tanaman hiasan. Kemudian pengujian terhadap tanaman lidah buaya pada subjek hewan tikus galur wistar dengan menggunakan ekstrak air menunjukkan efek analgesik dan antiinflamasi berupa penurunan edema dan jumlah geliat hewan pada dosis terbaik 100 mg per kb BB tikus secara IP. Nah, lidah buaya ini mengandung lupeol yang dapat mengurangi rasa nyeri. Di Indonesia, lidah buaya sudah sangat dikenal di berbagai daerah. Tanaman ini juga digunakan sebagai kosmetika, salah satunya yaitu pelembab kulit. Selain itu, kandungan anthraquinone dapat berfungsi sebagai antibakteri. Kemudian selanjutnya ada melinjo. Nah, melinjo ini memiliki fungsi kandungan sebagai analgesik yang mana dari bijinya dan juga daun serta kulitnya memiliki efek analgesik. Daun melinjo merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Indonesia. Nah, tanaman ini dipercaya dapat digunakan sebagai antioksidan dan antimikroba. Tanaman ini juga diteliti mengandung senyawa fenol dan quercetin. Tanaman ini juga digunakan sebagai analgesik. Dalam penelitian, ekstrak etanol 70% yang ditambahkan daun melinjo menghasilkan bahwa tanaman ini memiliki efek analgetik pada dosis 51,84 mg per kg BB mencit. Kemudian yang selanjutnya ada lada hitam. Lada hitam telah digunakan sebagai agen analgesik dan antiinflamasi dalam pengobatan racun epilepsi dan racun ular. Tanaman ini sudah tersebar luas di negara Indonesia. Telah terbukti bahwa piperin yang terkandung dalam lada hitam bermanfaat, memiliki aktivitas penghambatan in vitro terhadap COX-min. Selain itu, efeknya juga terbukti bermanfaat pada penyakit seperti rheumatoid arthritis atau inflamasi yang disertai dengan nyeri hebat. Lada hitam ini mengandung piperin pada buahnya yang bekerja sebagai antiinflamasi dan analgesik pada dosis terbaik 70 mg per kg BB tikus secara IP. Selain itu, tanaman ini juga sudah diuji efeknya dengan sebagai antikonsulfan. Selanjutnya ada pandan laut. Pandan laut ini pada penelitian aktivitas analgesik, tanaman ini menunjukkan bahwa fraksi air, fraksi etil asetat, dan fraksi N-heksan buah pandan laut dengan dosis 125 mg per kg BB memberikan efek analgesik setelah induksi asam asetat 0,7% terhadap mencit secara IP. Daya proteksi tertinggi diperoleh pada fraksi air yang selanjutnya diikuti oleh fraksi N-heksan dan fraksi etil asetat. Metabolit sekunder yang terkandung dalam antara lain saponin, terpenoid, tanin, steroid, dan flavonoid. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada peppermint. Peppermint ini dalam kandungannya memiliki
yang dimiliki tanaman ini antara lain limonen, mentol, sinoel, mentil asetat, ventufuran, pulegon, dan karfon. Tanaman ini tersebar dan berkembang pada daerah Eurasia. Minyak pada daun mint ini dapat menstimulasi reseptor yang sensitif dingin pada kulit, sehingga rasa nyeri dapat dimodifikasi secara lokal. Nah, penelitian mengenai aktivitas analgesik ekstrak air daun mint pada 400 mg per kgbb tikus secara IP merupakan dosis terbaik untuk menurunkan respon nyeri. Yang kedua itu yang selanjutnya ada spermin. Spermin ini merupakan tanaman yang memiliki efek analgesik ketika diekstrak metanol dengan menggunakan uji hot plate terlihat pada dosis 500 mg per kgbb tikus secara IP. Kemudian pada pengujian menggunakan metode Gilead dengan asam asetat sebagai penginduksi rasa nyeri menunjukkan efek dari ekstrak metanol tanaman ini pada dosis yang sama sebanding dengan efek analgesik terhadap obat uji. Selanjutnya ada buah pare. Nah, ekstrak etanol buah pare dengan dosis 250 dan 500 mg per kgbb mencit PO menunjukkan aktivitas analgetik dan antipiretik secara signifikan, lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya dapat digunakan sebagai anti diabetes. Selanjutnya yaitu ada thyme atau daun timi, merupakan salah satu tanaman aromatik. Efek analgesik juga dipercaya tergantung dalam tanaman ini. Pada penelitian mengenai ekstrak air daun timi diujikan dari 3 jenis, yaitu T. satureides, kemudian T. maroccanus, dan T. leptobotrytis. Memiliki prinsip dengan zat aktif yang menunjukkan efek analgesik yang jelas pada dosis 300 mg per kgbb mencit secara IP. Perbandingan efek yang ditunjukkan dapat disebabkan dari kandungan seperti asam oleanolat dan upsolat. Selain fungsinya sebagai analgesik, kandungan minyak atsirinya dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, antiseptik, antipasmodik, ekspektoran, dan juga karminatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yunis. Baik, alhamdulillah presentasi dari kelompok 3 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.